Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang AAPanel, yaitu kita akan membahas tentang cara membuat link IP address dengan nomor port atau port number pada AAPanel. Namun sebelum video ini dilanjutkan, silakan teman-teman like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe channel kelas IT.id dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kelas IT.id. Nah, di sini teman-teman bisa lihat salah satu contoh IP address dengan nomor port atau port number. Ini adalah IP address untuk mengakses halaman admin atau daripada halaman AAPanel yang kita miliki pada VVS kita. Nah, ini ada IP address-nya, lalu portnya adalah 7800 atau 7800. Antara port dengan IP address itu teman-teman dipisahkan dengan titik 2 ya. Nah, ini kita akan atau kita juga bisa membuat port yang lain, misal IP address titik 2 number port yang kita inginkan. Nah, bagaimana cara membuatnya? Nah, kita akan langsung saja. Pertama, kita pastikan bisa login ke halaman AAPanel atau admin AAPanel. Lalu selanjutnya masuk ke menu website. Nah, setelah itu teman-teman di sini saya sudah pernah menambah atau membuat website dengan link IP address. Nah, ini IP address utamanya tanpa menggunakan port. Saya sudah menambahkannya dan otomatis kita tidak akan bisa menambahkan link IP yang sama. Nah, solusinya adalah kita menambahkan link IP address dengan ditambahkan port ya. Nah, kita akan lakukan add site untuk menambahnya. Setelah itu teman-teman bisa copy saja alamat IP address-nya. Lalu di sini kita coba simpan atau paste ya. Nah, logikanya teman-teman pasti berpikir ya udah tinggal masukkan IP address saja lalu ditambahkan port yang kita inginkan, misal 3000. Nah, kita akan coba submit. Nah, ini teman-teman tidak bisa. Jadi kalau teman-teman membuat atau memasukkan IP address langsung dengan portnya seperti ini dianggapnya adalah menuliskan www.ipaddress titik 2 number portnya ya. Nah, maka kita harus membuat sub dari IP tersebut ya. Jadi sebutnya bukan subdomain ya, tapi sub dari IP tersebut. Misal di sini kita tambahkan, karena defaultnya adalah www ya untuk yang ini atau www, kita misalkan tambahkan www2 misal .ip address titik 2 lalu number port yang kita inginkan. Jadi penulisannya seperti ini teman-teman ya. Setelah itu di bagian bawahnya disesuaikan teman-teman ya. Dari mulai SSL, PHP version, database, FTP dan site directory-nya juga teman-teman bisa menyesuaikan. Nah, setelah seperti ini teman-teman silahkan klik submit. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini sukses ya teman-teman. Jadi kalau untuk memisahkan site name-nya kita bisa menggunakan misal apapun itu, tidak harus www. Nah, di sini saya menggunakan www2 titik ya, ini untuk membedakan antara link IP address yang pernah saya buat, yaitu link utamanya yang ini ya tanpa port yang ini. Lalu saya membuat dengan port ini port 3000. Yang membedakan adalah teman-teman bisa cek di bagian config, ini yang tanpa port ya. Nah, yang membedakan di bagian ini teman-teman, untuk domain name ini portnya adalah port 80 dan di site name-nya juga berbeda ya, dan untuk bagian yang menggunakan port di sini portnya adalah port 3000. Nah, selanjutnya setelah ini teman-teman tinggal coba akses saja ya. Dan bisa dilihat oleh teman-teman setelah kita menambahkan link IP address dengan port 3000 ini di bagian security. Nah, teman-teman akan melihat check port ya, di statusnya adalah port 3000, statusnya listening. Jadi ini ketika kita menambahkan di menu website atau add site IP address dengan port, maka secara otomatis di menu security port itu akan terlist ya di bagian port yang aktif gitu ya. Nah, ini secara otomatis seperti itu. Nah, kita akan coba akses teman-teman. Kita kembali dulu ke menu website ya. Setelah itu memang kita copy dulu, ini kan portnya 7800 ya. Nah, ini kita copy lalu kita tab dan kita tambah di sini titik 2 berapa tadi? 3000 ya. Contoh. Nah, ini sekarang bisa diakses. Welcome to Nginx, karena kita menggunakan web server Nginx ya, teman-teman. Nah, ini kita coba cek. Nah, misal di sini ya. Ini masuk dulu ke panel dan bagian ini kita masuk ke dokumen rootnya untuk memisahkan ya
tampilan yang port 3000, nanti kita akan buat port yang lain. Kita akan edit dulu halaman welcome to Nginx ini. Kita edit HTML, kita edit index.html-nya misal welcome to Nginx, ini port 3000, Nginx 3000 misal seperti itu. Kita save. Nah, setelah itu teman-teman kita reload untuk halaman ini. Nah, ini menampilkan welcome to Nginx 3000 ya. Nah, setelah itu teman-teman, kita akan websitenya kita akan tambah lagi dengan port yang berbeda. IP-nya masih IP yang sama, kita copy lagi ini. Ya, lalu selanjutnya kita add site kembali. Dan otomatis di bagian ini kita akan menambahkannya www3 misal ya, ini contoh saja ya. Lalu di sininya port 4000 misal gitu. Nah, ini tinggal disesuaikan lalu klik submit. Nah, ini akan sukses ya, akan berhasil kita menambahkannya. Nah, setelah ditambahkan seperti ini, otomatis di bagian security juga akan terdapat satu port dengan status listening, yaitu port yang kita tambahkan barusan, yaitu port 4000 ya. Di bagian instructionnya yang berbeda ya, kalau misalkan yang 3000 www32 ya, kalau yang 4000 itu www3 ya. Nah, ini statusnya aktif. Nah, kita akan coba copy atau akses yang 4000. Kita akses di tab yang baru, ini ganti ke 4000. Ini kan tampilannya masih seperti ini ya. Jadi kalau mengakses, kita coba rubah lagi di halaman website. Kita masuk ke dokumen root yang 4000 ya, yang ini. Nah, ini kita bisa cek juga di config itu berbeda teman-teman, portnya adalah port 4000. Dan untuk dokumen rootnya kita akan coba edit lagi file index.html-nya. Ya, file HTML-nya kita rubah lagi, misal welcome to Nginx 4000. Nah, ini tinggal save, di close, dan ini kalau di reload ini halaman yang 3000 ya. Dan kalau yang ini adalah halaman yang port 4000 ya, IP address-nya masih IP address yang sama. Seperti itu teman-teman, dan pastikan di bagian security ini IP address yang kita tambahkan, yang portnya aktif itu pastikan portnya statusnya adalah listening. Karena kalau kita menghapus atau mendelete port di sini ya, yang statusnya listening, misal kita akan delete yang port 3000. Nah, ini mengakibatkan port 3000 di server kita disable atau nonaktif, sehingga untuk link yang ini itu tidak akan bisa diakses. Ini akan terus loading ya, dan pada akhirnya ini tidak akan bisa mengakses karena di servernya untuk port 3000 tersebut diblok ya. Ya, berbeda dengan yang ini ya teman-teman, yang 4000 itu kalau di reload itu otomatis langsung selesai dan bisa mengakses halaman IP address dengan port 4000 ini ya, karena tadi kita di halaman ini dihapus ya teman-teman, dihapus. Jadi kalau di websitenya itu teman-teman tidak terhapus ya. Kalau di websitenya itu tidak terhapus, statusnya seolah-olah masih aktif. Namun di bagian security, di bagian firewall ya, firewall untuk mengizinkan port mana saja yang aktif itu portnya tadi kita hapus sehingga ini tidak bisa diakses. Nah, untuk halaman IP address dengan port 3000 itu seperti ini. The connection was reset karena memang port 3000 ini kita blok ya dari servernya, alias tidak di-accept, statusnya tidak listening. Dan untuk yang ini masih aktif ya, yang 4000. Selanjutnya teman-teman, just information, jika kita menghapus misal yang 4000 ya, yang ini kan yang 4000 yang tadi, jika kita menghapus ini, itu di bagian security-nya itu tidak akan otomatis terhapus portnya. Misal 5 tambah 9 berapa sih? 9 14 ya. Kita hapus. Kita akan disuruh nunggu sekian detik. Nah, ini untuk memastikan penghapusan benar-benar gak nih kita akan hapus ya. Ini confirmation deletion. Ini, dan kita bisa cek port 4000 itu masih aktif teman-teman, kecuali kita delete manual, dan kita tidak akan bisa mengakses kembali 4000 tersebut, port 4000 kecuali kita menambah website dengan port 4000 atau yang 3000 tadi ya teman-teman ya. Ini kita delete kembali teman-teman. Selanjutnya, kalau teman-teman ingin menambahkannya kembali, tinggal lakukan add site ya, tinggal lakukan add site.
Jadi itu teman-teman cara atau tutorial cara menambahkan atau membuat link IP address dengan menambahkan number port atau port number di AA panel ya. Jadi bagi teman-teman yang masih kebingungan ya, kok saya jadi gak bisa yang nambah port ya di AA panel, itu bagaimana caranya? Ya itu tadi seperti tadi ya teman-teman ya. Kalau misalkan tadi kita menambahkannya dengan W atau W3, W4 itu IP addressnya teman-teman tidak akan bisa diakses dengan W tersebut ya. Misal saya kasih contoh satu lagi lah. Sorry tadi kehapus ya. Nah, misal di sini. Nah, ini kita misal yang 3000 nih ya, www3 misal. Nih. Kan logika teman-teman pasti jalannya kayak gini. Oh, nanti berarti ada bisa juga diakses misalkan menggunakan www3-nya misalnya seperti ini. Ini kan aktif nih, sekarang statusnya aktif nih ya, yang 3000. Tadi sudah kita rubah lagi ya, karena ini tampilan yang baru. Nah, ini kan halaman 3000. Kita menambahkan di bagian itemnya W3. Apakah bisa diakses dengan menggunakan W3? Itu tidak bisa, teman-teman. Ya, itu tidak akan bisa. Nah, seperti ini, we have trouble finding the site, karena untuk IP itu tidak ada sub ya, tidak ada sub. Kalau di domain kan di bagian ini itu subdomain ya, atau kita sebutnya subdomain seperti itu ya. Kalau di IP tidak. Justru yang membedakan antara IP address itu jika kita ingin membedakan dokumen root ya, dokumen root atau directory rootnya, kita pemisahannya bukan dengan subdomain di sini, tapi dengan portnya itu ya teman-teman. Jadi kalau subdomain atau sebuah domain itu pemisahannya di sub ya, di bagian awal W diganti misal dengan blog, dengan tutorial, dengan apapun katanya, nanti kita atur di name servernya. Dan kalau misal kita atur nanti di NS Manager ya, di name server manajernya kita tambahkan subdomain yang akan atau yang ingin kita tambahkan. Kalau untuk IP itu menggunakan port sebagai pembedanya teman-teman ya. Jadi ini tidak bisa diakses site name-nya seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian untuk tutorial cara membuat link IP address dengan number port atau port number pada AA panel. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika Anda suka video ini, silahkan di-like. Jika Anda tidak suka, silahkan dislike. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.